Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالله يا أهل المثاني اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaka wahdah wa nasara abdah wa aza juhdah wa hazama al-ahzab wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, pengurus dan anggota Majelis Taklim Masyaikh Akhyar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Sahibul Bait dalam acara ini yang saya hormati. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salam dan selawat kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, saat ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir dalam hitungan Hijriah, dalam hitungan Islam. Dan di dalam bulan Zulhijjah ada satu amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu menunaikan ibadah haji. Dan saat ini sebagian saudara-saudara kita sudah ada yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, sudah kembali ke negaranya masing-masing. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji tahun ini mendapatkan haji yang mabrur, balasan yang tak lain dan tak bukan ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih di Mekah atau Madinah, mudah-mudahan mereka dapat memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dapat selamat, sehat walafiat pulang ke kampung halamannya. Dan yang tidak menunaikan ibadah haji tahun ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa menunaikan ibadah haji beserta pasangan kita yang kita cintai. Kita dapat wukuf di Arafah, salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, siapapun yang menunaikan ibadah haji selalu menginginkan dan mengidam-idamkan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Siapapun mereka. Haji yang mabrur itu gampangnya adalah adanya perubahan dalam sikap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji ke arah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya jarang ke masjid, dia rajin ke masjid setelah pulang haji. Itu tanda-tanda haji mabrur. Dulu jarang ngaji, setelah haji kemudian dia rajin mengaji. Dulu dia jarang berzikir, setelah haji dia rajin berzikir. Nah, selama ini kita memahami semacam itu. Dan pemahaman semacam itu tidak salah, benar. Tapi kalau kita lihat hadis, kita akan menemukan ada penjelasan khusus karakteristik orang mendapatkan haji yang mabrur. Dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan, orang yang mendapatkan haji mabrur tandanya adalah wa ta'am, kemudian wa ifsus salam. Yang pertama adalah ita'atu ta'am, dia memberikan makan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia memberikan makan kepada manusia, bahkan dia memberikan makan kepada makhluk Allah yang lain, apakah ayam, apakah burung. Ya, kalau dia suka melihara hewan, binatang, dia berikan makan. Nah, kalau kita kembangkan lagi, maknanya adalah orang yang mendapatkan haji mabrur tandanya adalah dia memiliki sikap sosial, dia memiliki kepedulian. Nggak mungkin kalau tidak peduli dia akan berikan makan. Orang berikan makan itu karena ada kepedulian. Makanya dibuat berbagai macam program dan saya termasuk mendukung program tersebut. Apa program itu? Di antara program Jumat Berkah. Jadi kalau kita nggak bisa memberikan makan setiap waktu, berikan makan setiap hari. Kalau setiap hari nggak bisa, berikan setiap pekan. Setiap pekan nggak bisa, setiap bulan.
Kalau setiap bulan nggak bisa, sekali setahun, waktu lebaran kasih makan tetangga kita, saudara kita, sanak famili kita. Itu adalah gambaran kalau kita terkait dengan masalah haji, gambaran orang mendapatkan haji yang mabrur. Lain halnya kalau haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada jiwa sosialnya, dia tidak akan memberikan makan. Dia pelit, bin kikir, bin bakhil, bin medit, bin koret, bin sampili, bin ceke, dan sebutan-sebutan yang lain. Waktu kita kanak-kanak kan kita sering dengar kan, ketika dia Pak Haji punya pohon jambu nggak dikasih jambunya. Apa dia bilang haji pelit? Ya. Ini realita. Padahal yang nanam siapa, yang numbuhin buahnya siapa, tinggal ngasih aja betapa sulitnya. Tapi itulah pribadi seseorang berbeda-beda. Makanya di sini pentingnya dakwah, pentingnya kita ngaji untuk apa? Saling ingat, mengingatkan, mengamalkan firman Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran, kita saling menasihati dalam kesabaran. Dakwah ini ada suatu amalan yang mulia, amalan para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dilanjutkan oleh generasi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansari berdakwah sampai ke Istanbul, dan beliau meninggal di Istanbul, jasadnya dikubur di Istanbul. Lihat bagaimana kualitas sahabat Rasulullah SAW. Untuk apa? Menyampaikan kebaikan kepada umat. Nah, yang kedua, tanda orang itu haji mabrur adalah ifsus salam. Dia menyebarkan salam. Atau dalam pengertian lebih luas lagi, dia menebarkan kedamaian. Di mana dia berada, dia menebarkan kedamaian. Orang tidak takut, orang tidak stres, tapi orang senang, orang bahagia kalau dia berada di tengah-tengah masyarakat. Itulah gambaran orang yang mendapat haji mabrur. Atau dalam pengertian yang lain adalah dia memberikan kedamaian kepada umat. Jadi di mana dia berada, umat tenang. Bukan biang kerok di satu tempat, di satu kampung, di satu komplek. Ada nggak biang kerok di satu tempat? Ada. Ketika dia berada, timbul huru hara, timbul permasalahan, fitnah, bertaburan. Ya. Itu terjadi. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa haji itulah tarbiyah robbani, pendidikan, pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasilnya apa? Jannah. Hasil dari haji mabrur surga. Ya, orang surga itu kan akhlaknya bagus banget. Ngomongnya juga bagus, sikapnya juga bagus, mentalitasnya juga bagus. Itu yang diharapkan bagi orang yang sudah pulang menaikkan ibadah haji. Jadi bukan dia menjadi biang kerok di tengah umat. Orang yang sebelum masjid gara-gara dia jadi nggak ke masjid. Orang yang sebelumnya rajin ngaji gara-gara dia takut ngaji. Lo kenapa nggak datang pengajian? Gue takut. Takut dibilang radikal lah, takut dibilang ini itu segala macam. Siapa biang keroknya? Orang Islam juga. Bahkan ada di antara mereka udah menunaikan ibadah haji. Bukannya memberikan spirit semangat kepada orang untuk dia rajin mengaji, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ke musola. Harusnya kan demikian. Kenapa? Karena ketika dia menaikkan ibadah haji ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 8 Zulhijjah di mana? Tanggal 9 Zulhijjah di mana? Tanggal 10 Zulhijjah di mana? Hari tasyrik di mana? Semuanya mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan yang menetapkan Allah, tempat yang menetapkan Allah, tanggal yang menetapkan Allah, pahalanya yang menetapkan Allah. Itulah tarbiyah robbani dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang mengikuti manasik haji dengan tulus ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dia mendapatkan haji yang mabrur. Kalau dia mendapatkan haji yang mabrur, kepulang ke tanah air dia jadi orang baik. Bukan biang kerok. Orang yang seharusnya akur jadi nggak akur. Ya, orang harusnya silaturahimnya makin bagus, akhirnya terputus tali silaturahim. Dia adu domba orang, dia adu domba umat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah 2 poin. Nah, poin yang ketiga adalah orang yang haji mabrur itu tandanya adalah dia berkata yang baik.
Kenapa dia berkata yang baik? Karena ketika melakukan prosesi haji, dia ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Ketika mengenakan pakaian ihram, udah mulai zikirnya. Apa zikirnya? Zikir talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Itu kalimat talbiyah diucapkan semenjak dia mengenakan pakaian talbiyah sampai dia melihat Ka'bah. Sunnahnya begitu. Apalagi sepanjang perjalanan kalau dia dari Madinah menuju Mekah, itu batu-batu yang ada di kanan kiri akan menjadi saksi dari apa yang diucapkan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Saya datang ke tanah suci tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun orang melihat Ka'bah kemudian melakukan tawaf, itu bukan dia menyembah Ka'bah, bukan. Tapi dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah adalah yang menciptakan Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita tawaf, kita pun juga berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya ketika orang menunaikan ibadah haji, dia diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Orang kalau sudah sering berzikir, maka lisannya itu akan baik, omongannya akan baik. Apatah lagi di dalam Quran dijelaskan bagi orang menunaikan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ada 3 hal yang dilarang bagi orang menunaikan ibadah haji. Yang pertama, rafath. Rafath itu bahasa kita nggak boleh berbicara cabul, nggak boleh berbicara porno, apalagi berperilaku porno, baik porno aksi maupun pornografi, nggak boleh. Apakah peluang orang berbicara cabul itu ada? Ada. Gimana tidak? Orang ketika melakukan ibadah haji laki-laki, dia mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu apa? 2 lembar kain tanpa dijahit, nggak pakai celana kolor, nggak pakai kaos kutang. Kalau nongkrong salah duduk, itu bisa jadi omongan 1 kloter itu. Sampai ke tanah air akan jadi omongan terus. Tuh bapak anu tuh nongkrongnya begitu banget, ya. Macam-macam dia omongannya. Itu bisa. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, jangan kita berbicara cabul. Kalau udah lihat udah istighfar. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat aneh kalau ada orang udah pulang ke tanah air, tetangganya udah menambah namanya hajah atau haji, tapi dia mendukung pelacuran, dia mendukung prostitusi. Ini sangat aneh. Bahkan jadi geremuk lagi, la ilaha illallah naudzubillah min dzalik. Jadi waktu di tanah suci ngapain aja, waktu jumroh ngapain aja, yang ditimpuk siapa? Itu ada filosofisnya, ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sikap kebencian kepada setan dan amalan-amalan setan. Itulah mentalitas orang yang mendapatkan haji mabrur. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala fusuk. Dia nggak boleh berperilaku fasik. Fasik itu dia tahu keutamaannya, fadilahnya, tapi nggak ada semangat. Sholat berjamaah dia nggak semangat, ngaji udah nggak semangat lagi. Padahal fadilahnya besar, keutamanya sangat besar. Bukan sekedar nggak semangat, tapi dia melecehkan, dia menghantam dari belakang. Ada nggak orang model semacam itu? Ada. Dulu mah rajin ngajinya, sekarang dia paling benci sama orang yang ngaji. Dulu rajin dia ke masjid, sekarang paling benci kepada orang yang datang ke masjid. Ada orang semacam itu, ada. Nah, kalau ada orang pernah ibadah haji, mentalitasnya semacam itu, maka ketahuilah itu bukan haji mabrur, tapi haji marbur. Kalau haji mabrur, dia cinta, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, cinta terhadap kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia semangat, kalau dia dengar ada suatu amalan fadilahnya sangat besar, itu diamalkan. Bahkan diwiridkan, dirutinkan, dilazimkan. Bahkan dia bertekad, sampai saya meninggal saya amalin nih amalan. Kenapa demikian? Karena dia merasakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari mendapatkan informasi kemudian diamalkan informasi tersebut dalam kehidupan. Nah, yang ketiga wala jidal. Jadi kita dilatih oleh Allah untuk jangan banyak berdebat.
Apakah peluang berdebat itu terbuka lebar? Benar, apalagi di tanah suci. Dia akan melihat kaifiat tata cara ibadah yang mungkin berbeda dengan orang di kampungnya. Contoh, kita akan lihat tuh di tanah suci orang habis takbir Allahu Akbar. Kalau kita kan sedekap, tapi di tanah suci ada orang yang tangannya lurus. Kemudian apa kita tepok punggungnya, kita bilang ente ini bid'ah, nggak sesuai dengan sunnah. Kalau ada orang model kayak begitu, ngomong kayak begitu, menunjukkan dia nggak paham, menunjukkan kebodohan dirinya. Ini masalah khilafiyah yang nggak perlu kita perdebatkan. Di Madinah, di Mekah, sholat subuh nggak pakai kunut. Apa kita salahin imamnya? Tidak. Nah, kita di sini harus memiliki pemahaman yang luas. Apalagi tahiyat. Ada yang pas ngangkat nggak turun-turun lagi, udah begini aja tegang. Ya, ada juga putar-putar, ada juga ke kanan ke kiri. Ya, apa kita sentil tuh jempol telunjuk orang? Nggak boleh. Lana amaluna walakum amalukum. Amal kita untuk kita, amal mereka untuk mereka. Di sinilah pentingnya kita manasik. Sebelum berangkat haji itu manasik dulu, belajar dulu. Sehingga ketika kita sampai ke tanah suci, wawasan kita luas. Oh, ada orang kulit hitam, kulit putih, kulit merah, ada orang Amerika, ada orang Afrika, ada orang Eropa, ada orang Australia. Semuanya ada saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita di sana beramal, baik secara khusus maupun secara umum. Saya sering dikirimin itu video, foto-foto bagaimana orang untuk meraih amal soleh memberikan air. Dia ambil air zam-zam, itu gelasnya kan udah ada. Dia ambil tuh air zam, dikasih ke temannya. Lihat bagaimana orang cari pahala. Bahkan kemarin ketika wukuf di Arafah, itu ada aja orang yang beramal soleh memberikan berbagai macam buah kepada jamaah haji. Lihat bagaimana orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan ini adalah tanda mendapatkan haji yang mabrur. Nah, makanya kita doakan saudara-saudara kita, sanak famili kita, mungkin tetangga kita yang saat ini menunaikan ibadah haji, mereka mendapatkan haji yang mabrur, yang balasannya tak lain dan tak bukan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kita yang saat ini tidak menunaikan ibadah haji ke tanah suci, tahun depan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan ibadah haji, dapat melakukan wukuf di Arafah, salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, dan dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekarang kita baca salawat itu di sini. Insya Allah nanti ketika di Masjid Nabawi kita baca lagi tuh salawat di hadapan makam Rasulullah SAW. Itu tanpa terasa akan menetes air mata kita, bisa menangis kita, terharu kita. Kenapa? Karena Allah takdirkan dari sekian banyak umat manusia kita bisa berkunjung ke Masjid Nabawi, bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan niat baik kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fat umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nasrah husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.